Duka atas kepergian Lula Lahfa justru dibarengi kegaduhan baru di media sosial. Di tengah suasana berbelasungkawa, beredar luas sebuah foto yang memperlihatkan sosok perempuan terbaring di atas tempat tidur mengenakan kaos putih dan celana hitam dengan kondisi tubuh yang tampak kaku. Foto tersebut kemudian dikaitkan dengan Lula Lahfa dan menyebar cepat di media sosial, memicu rasa penasaran sekaligus keprihatinan publik. Banyak netizen yang budiman menilai penyebaran gambar tersebut tidak pantas karena menyangkut privasi dan martabat almarhumah. Aparat pun kembali mengingatkan agar masyarakat lebih bijak dan tidak ikut menyebarluaskan konten sensitif yang berpotensi melukai keluarga korban. Sementara itu, pihak kepolisian membenarkan bahwa Lula ditemukan sudah tidak bernyawa di apartemennya kawasan Jakarta Selatan. Jenazah Lula kemudian dibawa ke RS Fatmawati untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam dokumen surat kematian dari sebuah klinik medis di Depok, tercatat Lula meninggal pada 23 Januari 2026 pukul 19.20 WIB dengan keterangan henti jantung atau henti napas. Hingga kini, polisi masih mendalami seluruh fakta medis dan mengimbau publik untuk menghormati proses serta menjaga empati di tengah duka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gue harus ngomong, lu sakit sih, orang-orang sakit yang nyebarin fotonya Kalula, beneran lu sakit, sumpah sakit. Dan kalau misalkan beritanya benar, itu ada temennya Bang Arab bilang kok terjadinya kematiannya Kalula itu begini-begini, lu sakit juga, bener, lu sakit sumpah. Orang yang meninggal doain, lu sakit sumpah, sakit. Hapus foto-fotonya, hapus. Beb, cuma mau ngingetin kalau nyebarin foto orang yang udah nggak ada itu tuh nggak etis loh. Kalian pasti udah pada tahu semalam kabar tentang Kalula Lahfa, dan pas gue buka TikTok gue kaget banget karena banyak banget orang yang nyebarin foto itu. Kita nggak usah ngomong dari segi hukum dulu deh, kita ngomong dari segi etis atau enggaknya. Itu nggak etis loh. Keluarga yang ditinggalkan bisa lihat, teman-temannya, orang tersayang. Kayak kita tahu ini emang unexpected gitu loh. Kita nggak nyangka kok bisa secepat ini. Tapi bukan berarti kalian bisa nyebarin gitu aja, kasih lihat ke masyarakat luas. Daripada kayak gitu, mendingan kita doain aja deh. Semoga Kalula tenang dan keluarga yang ditinggalkan bisa dikasih ketabahan. Bisa stop gak sih nyebarin foto almarhumah ya, yang di kasur itu? Terus berasa yang paling ngerti nyebar cat-cat WA, gak tahu juga kan sumbernya dari mana. Adakah berduka? Yuk kita kirim doa, bukan malah memberikan spekulasi-spekulasi yang liar terus bawa-bawa orang. Kok aneh sih pacarnya gak nyariin? Sekarang ini si pacarnya ini kan juga sedang berduka ya, terus bisa salahin kayak gitu. Aduh, ada lagi ya, pacarnya nulis status kayak gitu, terus komen orang-orang, alah coba kita lihat nanti, mohon izin panitia surga. Kalau nggak bisa mendoakan, minimal jangan nambah-nambahin luka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas peninggalnya Kalula. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Gue bingung sama temen-temen media sosial ini ya, yang komen-komen kak minta fotonya dan segala macam. Lu semua pada ngerti gak sih kalau ini lagi berduka, keluarganya lagi berduka? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terus gue gak habis pikir sama yang di komen-komen tuh ngirimin fotonya. Lu pada ngapain sih? Ya Allah ya Rahman. Terus gue lihat tadi ada satu orang yang live ya, dia ngasih tahu dia dikirimin dari temennya itu kerja sama Arab lah segala macam. Lu ngapain sampai live kayak gitu, ya ampun. Terus di komen itu ada yang bilang meninggalnya karena ini. Nggak ada berita valid sampai detik ini. Kenapa? Jangan menyebar isu, jangan menggiring opini. Ini orang berduka, gila lu, sumpah nggak ada otak. Yang nyebarin foto-fotonya si siapa, Lula ya, lu beneran maksudnya nggak ada empatinya. Maksud gue ya udah gitu, ini gue lihat ya ampun semua kayak pada punya fotonya, ada surat ininya, foto-foto ini itu, chat di grup. Maksud gue
respect gitu loh, respect walaupun maksudnya banyak pada yang nanya, tapi ya udah gitu, stop, jangan disebar-sebarin terus. Udah gitu makin banyak yang bilang aku punya nih ini fotonya, foto mukanya, biar clickbait mereka masuk ke akun mereka gitu. Maksud gue respect, ini orang tuh udah nggak ada, jangan kayak begitu. Terus berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan ya, bener-bener kayak shock banget, kayak masih muda banget ya. Kita doain aja keluarga yang ditinggalin juga sabar, kuat gitu ya. Jadi buat kalian tolong respect, jangan disebar-sebarin, jangan kayak gitu. Lula Lava meninggal, tapi orang sakit semua anjir. Keluarga, temen-temennya lagi pada berduka, lu malah cari tahu aibnya apa. Oh dia meninggal karena ini. Itu bukan urusan lu. Lebih parah lagi ada yang komen, nggak nyangka padahal masih muda banget bisa meninggal. Emang siapa yang bilang meninggal nunggu tua? Gini loh cuy, harusnya ini tuh jadi pengingat buat kita semua. Kalau nggak ada yang bisa jamin lu besok masih hidup, mending lu pikirin lu mati mau bawa apa buat kesana. Apakah amal jariah, ilmu yang bermanfaat buat banyak orang. Makanya gue keluarin semua ilmu dan pengalaman yang gue punya di sebuah buku, ya supaya berdampak buat banyak orang. Buat orang-orang yang gak tahu arah tujuannya mau kemana hidupnya, depresi, frustasi, ayo perbaikin, gue bantuin lu. Jadi mulai sekarang lu stop cari tahu aib orang, apalagi udah meninggal, ya. Doain aja dan turut berduka buat keluarga ataupun teman yang ditinggalkan. Semoga tempat terbaik buat gue. Buat kalian yang punya fotonya Lula, please jangan sebar-sebarin. Di luar sana dengan berita yang jahat yang beredar, gue percaya bahwa Lula ini orang baik, guys. Kenapa gue bilang dia orang yang baik dan gue juga nggak ngerti amalan apa yang udah dia lakukan di dunia ini. Coba aja kalian pikir, dia meninggal di hari Jumat, terus juga sekarang hari pemakamannya. Biasanya tiap sejam sekali cuaca kita nih ekstrim banget, banjir, hujan di mana-mana, badai. Tapi saat pemakaman dia, cuaca kita jadi hangat, panas, ada matahari gitu. Jadi gue yakin bahwa dia tuh memang orang yang baik, dan kita juga nggak pernah tahu guys amalan apa yang udah dia lakukan yang kita nggak pernah tahu. Yang paling penting dari kita sekarang, kita doakan semoga almarhumah diterima di sisinya, ditempatkan di sisinya yang tempat yang paling indah, tempat yang terbaik. Doakan yang baik-baik aja guys, jangan berasumsi yang lain-lain yang enggak. Doain yang terbaik buat beliau. Gue bukan siapa-siapa, tapi gue ikut sampai kayak yang gak tidur semalam karena gue tahu berita ini. Padahal gue gak nyangka banget. Sebelumnya gue nonton FYP dia yang main at-least-an sama Reza Arab di situ. Dan gue kayak gak nyangka, gue pikir ini tuh berita hoax atau apa, ternyata benar. Cukup doakan saja yang terbaik, gak usah sebar-sebar foto dan lain-lain. Kasihan kepada keluarga dan sahabatnya, cukup didoakan. Polisi ungkap kronologis kematian influencer Lula Lava. Nah, polisi ini membeberkan kronologis dari meninggalnya influencer Lula Lava. Nah, menurut Kompol Murodi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, peristiwa awal ditemukan pada hari Jumat 23 Januari 2026. Menurut dia ada dua saksi. Saksi satu ini bernama Asiyah, berada di luar kamar di apartemen tempat almarhumah Lula tinggal. Nah, saksi satu ini minta bantuan kepada pihak pengelola untuk membuka pintu karena curiga nih, dan khawatir almarhumah dalam keadaan sakit, dan semalam sebelumnya ini baru berobat bersama asisten pribadinya. Nah, setelah dilaporkan, saksi satu ini kemudian masuk beserta pihak manajemen apartemen sekitar 4 orang. Nah, ternyata almarhumah ini sudah dalam kondisi terlentang silang dan kondisi mulut terbuka dan berwarna kebiruan. Seperti foto-foto yang sudah beredar luas dan pasti kalian semua sudah lihat. Nah, dicek denyut nadi, detak jantungnya pun sudah tidak berjalan. Dari olah TKP, katanya ini asistennya ini sempat berada di dalam kamar apartemen Lula sekitar 15 menitan. Dalam olah TKP, dokter pribadi almarhumah pun didatangkan untuk mengecek kondisi almarhumah dan ditemukan obat. Pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, ambulans dari Kalibata ini tiba di apartemen tempat Lula tinggal. Nah, pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, tim identifikasi Polres pimpinan Ibda Soleh tiba di lokasi untuk melakukan identifikasi korban. Nah, pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, jenazah
dibawa ke rumah sakit Fatmawati, guys. Nah, isu Lula Lava ini meninggal karena overdosis ini udah beredar luas, dan polisi menanggapi isu penyebab kematian Lula Lava ini diduga karena overdosis alias OD. Namun polisi akan melakukan otopsi untuk mengetahui nih penyebab pasti dari kematian Lula. Digaris bawahi ya, untuk mengetahui penyebab pasti Lula meninggal. Nah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto juga bilang kalau penyebab dugaan kematian harus dilakukan otopsi. Untuk kabar miring yang beredar luas kalau Lula Lava ini ada luka lebam, Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan ini mengungkapkan bahwa tidak ada tanda-tanda dari penganiayaan. Namun hanya ditemukan obat-obatan sama surat jalan dari RSPI. Tapi yang masih bikin gue bingung nih, kenapa surat kematiannya ini berada di lokasi yang berbeda. Dan dari foto yang beredar, ini surat kematiannya berada di lokasi Cilodong, Depok. Dari Dharma Wangsa, Fatmawati hingga berakhir surat kematian di wilayah Cilodong, Depok. Menurut gue ini terlalu jauh nggak sih? So, mengenai hal apapun itu yang menimpa almarhumah Lula Lava, kita doain aja semoga ditempatkan di sisi terbaiknya dan diterima seluruh amal ibadahnya. Dan jangan lupa kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah.